Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau semuanya pada sehat. Mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Selamat datang di channel Happy Edukasi. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran ke-1. Materi ini untuk kelas 4. Sebelum mulai, anak-anak harus konsentrasi dan membaca doa belajar ya. Untuk melanjutkan materi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ibu Fitri. Plan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Sekarang, coba anak-anak perhatikan dan amati gambar ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Contoh sikap menghargai keberagaman yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, belajar dan bermain bersama teman yang berbeda suku. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan dan bukan sebagai kekurangan. Selanjutnya, contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Yang kedua, hanya mau bekerja sama dengan teman yang sesuku dan daerah asalnya saja. Yang ketiga, hanya mau mempelajari dan menikmati kebudayaan sendiri. Dan yang terakhir, menganggap budaya daerah lain kurang bermutu. Nah, jadi ini adalah contoh sikap yang tidak menghargai dan menghormati keberagaman. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan teks cerita yang berjudul Pawai Budaya. Pada paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku.
Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dan yang terakhir, pada paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ya, benar sekali. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Dan sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membacakan teks cerita yang berjudul Pawai Budaya. Nah, pada teks tersebut terdapat 5 paragraf. Nah, paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian, paragraf juga disebut sebagai karangan singkat. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh, tadi kita sudah membaca teks cerita yang berjudul Pawai Budaya, yang mana teks cerita ini terdiri dari 5 paragraf dan masing-masing paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam suatu bacaan. Nah, gagasan pokok ini bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik, yaitu terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tambahan informasi dari paragraf tersebut. Maka gagasan pendukungnya adalah pawai budaya menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan nanti rombongan pawai. Kemudian tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Selanjutnya kakek Udin sabar menanti dan suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya.
contoh selanjutnya yaitu pada paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua ini kita juga akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di mana letak gagasan pokoknya? Ya, benar sekali. Gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, selanjutnya gagasan pendukung. Ingat ya anak-anak, gagasan pendukung ini adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukungnya adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kemudian, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Selanjutnya, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku dan bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, jadi itu adalah gagasan pendukungnya. Selanjutnya, untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima, anak-anak tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Mintalah bantuan orang tua jika anak-anak belum memahaminya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan angklung yang berasal dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Selain alat musik tadi, di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya adalah peluit. Peluit dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Kemudian piano juga bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditekan. Drum juga bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Dan gitar bisa menghasilkan bunyi dengan cara memetik dawai atau senarnya. Kemudian bel listrik juga bisa menghasilkan bunyi dengan cara diberikan arus listrik. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Yang kedua, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Yang ketiga, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dan yang keempat, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dan yang kelima, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Baiklah anak-anak, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.